Assalamualaikum, welcome to my channel. Berjumpa lagi dengan saya Miftah. Di sini teman-teman, saya akan berbagi tips bagaimana cara memasak sambal lado tanah sesuai dengan ciri khas Bukit Tinggi. Nah, teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan aktivitasnya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara memasaknya dan apa saja bahan-bahannya, teman-teman bisa simak video saya ya. Silakan teman-teman nonton video saya dari pertama sampai terakhir agar teman-teman memahami bagaimana cara memasak sambal lado tanah ini yang sangat nikmat dan sedap. Nah, di sini teman-teman, saya menggunakan satu buah kelapa yang saya peras sendiri dan kelapanya itu cukup besar teman-teman dan hasilnya seperti ini. Menjadi kental dan hasilnya bagus teman-teman. Selanjutnya di sini saya menggunakan dua macam cabai. Yang pertama yaitu cabai merah dan cabai rawit. Nah, cabai merahnya ini sebanyak 2 on teman-teman. Cabai rawitnya ini sebanyak setengah on. Tapi tergantung selera ya teman-teman. Jika ingin pedas bisa lebih ditambahkan sedikit lagi. Nah, di sini saya menggunakan kentang teman-teman dan ikan serai asin. Kentang di sini teman-teman, kentangnya itu yang kecil teman-teman dan kentangnya ini kita potong dua agar meresap ke dalam dan terasa pedesnya itu teman-teman. Dan ikannya ini sudah saya bersihkan terlebih dahulu, buang kepalanya dan ekornya dan perutnya juga dibersihkan sehingga bersih seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini sudah saya bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman agar pas ketika kita memasak rasanya nikmat. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Kentangnya ini yang kecil lalu kita potong dua. Nah, seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Selanjutnya, saya menggunakan telur puyuh dan jengkol. Nah, telur puyuhnya ini sudah direbus terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan jengkolnya juga sudah direbus terlebih dahulu agar menjadi lebih lembut teman-teman. Nah, seperti ini. Teman-teman tidak hanya bisa menggunakan telur puyuh aja teman-teman. Teman-teman bisa juga menggunakan telur ayam ras. Tergantung sesuai selera kita ya teman-teman. Lebih sukanya telur yang mana. Nah, jengkolnya ini direbus terlebih dahulu, lalu dipotong menjadi dua teman-teman. Seperti ini hasilnya. Agar lebih lembut dan terasa bumbunya itu menyerap ke dalamnya teman-teman. Dan selanjutnya di sini saya menggunakan beberapa bumbu yang akan saya gunakan dalam memasak sambal lado tanah. Dan ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, lengkuas, daun salam, daun jeruk, serai. Nah,
Di sini saya menggunakan sekitar 10 siung bawang merah. Dan ini jahenya itu sebesar ini teman-teman, jangan terlalu besar, cukup seperti ini saja. Dan kunyitnya juga sebesar ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat tidak terlalu besar ya teman-teman, karena kita hanya menggunakan 1 butir kelapa saja. Dan ini lengkuasnya. Jangan lupa juga teman-teman memasukkan 3 butir kemiri agar kuahnya menjadi lebih kental dan menjadi lebih tahan ya teman-teman. Dan jangan lupa masukkan 1 batang serai yang sudah dipotong bagian atas dan bawahnya teman-teman. Dan ini daun kunyitnya kita gunakan hanya 1 lembar saja. Jangan lupa teman-teman memasukkan daun salam, yaitu di sini saya menggunakan 3 lembar daun salam. Dan ini daun jeruknya. Karena daun jeruknya kecil, saya menggunakan 3 lembar daun jeruk. Nah, inilah semua bumbu-bumbu yang akan saya gunakan dalam memasak sambal lado tanah ciri khas Bukit Tinggi. Nah, teman-teman, masuklah pada proses kita memasak sambal lado tanah. Pertama sekali, kita masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita sediakan tadi ke dalam blender untuk kita haluskan, teman-teman. Nah, dan jangan lupa ditambah sedikit air, jadi lebih gampang untuk menghaluskannya. Dan juga cabai merah beserta cabai rawitnya juga kita haluskan ya, teman-teman. Ini cabainya saya patah-patahkan agar blendernya itu lebih mudah untuk menghaluskan cabai tersebut. Dan jangan lupa diberi sedikit air agar blender tersebut lebih mudah untuk menghancurkan atau menghaluskan yang kita masukkan tadi.
Setelah kita selesai menghaluskan, lalu disiapkan daun-daun yang sudah kita sediakan tadi teman-teman, dimasukkan ke dalam kuali atau teflon. Nah, yaitu daun salam, daun jeruk, serai, dan lengkuasnya itu ditokok ya teman-teman. Serainya juga ditokok. Nah, kita masukkan bumbu dan cabai yang sudah kita haluskan tadi. Lalu kita masukkan santannya. Nah, setelah dimasukkan santannya, kita aduk-aduk dulu teman-teman, dan kita tunggu sampai dia mendidih. Jangan lupa dikacau-kacau ya teman-teman, agar dia masaknya itu merata, dan masukkan 1 sendok garam agar terasa lebih nikmat, karena makanan seenak apapun kalau tidak dimasukkan garam maka tidak akan terasa nikmat teman-teman. Nah, lalu diaduk-aduk hingga merata, dan kita tunggu sampai santannya ini mendidih teman-teman, sekitar 5-10 menit teman-teman. Nah, akhirnya mendidih juga teman-teman santannya. Kuahnya ini mendidih. Selanjutnya kita akan memasukkan bahan-bahan yang sudah kita sediakan tadi. Yaitu pertama saya memasukkan ikan ya teman-teman, ikan seri asin tadi. Lalu memasukkan kentang dan diaduk hingga rata. Selanjutnya kita bisa memasukkan jengkolnya tadi dan juga telur puyuh yang sudah kita rebus terlebih dahulu. Karena kuahnya sudah mendidih, kita bisa memasukkan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam memasak sambal lado tanah ciri khas Bukit Tinggi. Diaduk-aduk ya teman hingga merata. Nah, teman-teman bisa mengaduk-aduknya atau mengkacau gulai tersebut hingga siap untuk disantap. Kelihatannya sangat enak ya teman-teman. Bau wanginya ini udah tercium teman-teman. Rasanya perut menjadi lapar nih teman-teman. Gak sabar ingin memakan sambal lado gulai tanah ciri khas Bukit Tinggi. Nah teman-teman, ini sambalnya sudah mulai masak karena kuahnya sudah mendidih. Kuahnya itu kental ya teman-teman. Nah seperti ini. Jadi lapar ya teman-teman melihat sambal lado tanah ini. Rasanya pengen cepet-cepet makan ya teman-teman. Teman-teman bisa memasak sambal lado tanah ini di rumah teman-teman. Rasanya itu
sangat nikmat. Bisa membuka selera makan kita bersama keluarga tercinta. Cara masaknya pun tidak sulit kan? Cukup mudah dan bahan-bahannya juga sangat mudah untuk ditemukan atau dicari. Teman-teman juga bisa sesuai dengan seleranya. Silakan teman-teman coba tips yang sudah saya berikan ini di rumahnya. Semoga teman-teman suka dengan sambal lado tanah yang sudah saya berikan tipsnya ini atau cara-cara memasaknya beserta bahannya. Nah teman-teman, ini sudah siap untuk disajikan. Semoga teman-teman yang mencoba resep ini bersama keluarga menyukai resep ini dan menantikan resep berikutnya. Karena akan ada masakan-masakan yang saya berikan beberapa tipsnya dan cara memasaknya juga. Silakan teman-teman tunggu video saya selanjutnya. Nah, apabila ada kesalahan dalam saya berkata, saya mohon maaf. Karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Assalamualaikum, welcome to my channel. Berjumpa lagi teman-teman dengan saya Miftah. Hari ini tema saya berbeda teman-teman, yaitu bukan tentang ceramah, namun tentang masakan. Nah, hari ini saya memasak gulai sambal lado tanah khas Bukit Tinggi. Nah, teman-teman, setelah melalui proses dari memasak bahan-bahannya, nah setelah selesai, inilah hasilnya. Teman-teman bisa lihat, nah seperti ini teman-teman. Nah, di dalam sambal lado tanah ini terdapat ikan serai asin, lalu juga ada telur puyuh, dan ada juga kentang yang sudah dipotong menjadi dua teman-teman. Kentangnya itu kentang yang kecil ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu juga ada di sini jengkol. Jengkolnya itu juga dipotong seperti ini teman-teman, jadi menjadi kecil gini teman-teman. Nah teman-teman, setelah saya memperlihatkan semua apa yang bahan-bahan yang ada di dalam ini, selanjutnya mari kita coba bagaimana rasanya. Kuahnya tuh kental ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, kental. Melihatnya sudah menjadi lapar ya teman-teman ya. Mari kita coba. Sebelum makan kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita coba.
Nah teman-teman, nah ini telur puyuhnya. Ini jengkolnya. Rasanya itu teman-teman, gulainya itu kental dan terasa pedas teman-teman, karena ini nih cabai merahnya tadi sesuai dengan saya terapkan, yaitu 2 on ya teman-teman cabai merahnya, dan cabai hijaunya itu tadi setengah on. Nah makanya rasanya agak pedas teman-teman ya, tetapi teman-teman bisa sesuai dengan seleranya. Kalau suka pedas bisa cabainya ditambah lagi, tapi kalau teman-teman nggak tahan dengan pedas, cabainya bisa dikurangi sesuai dengan selera teman-teman ya di rumah seperti apa. Nah sini ada ikan serainya, ikan serai kering teman-teman. Nah cara masaknya teman-teman nggak begitu sulit teman-teman, termasuk mudah. Teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah saya sediakan tadi dari awal sampai akhirnya selesai menjadi sambal lado tanah. Bagi teman-teman yang belum pernah membuat sambal lado tanah ini, teman-teman bisa coba di rumah untuk menu masakannya besok atau hari selanjutnya. Dan ini sangat enak teman-teman, rasanya itu mantep pol. Apalagi ini nih terasa pedesnya teman-teman, karena khas Bukit Tinggi itu dia terasa pedesnya teman-teman, dan kuahnya itu kental jadi terasa lebih nikmat ya teman-teman. Selain jengkol teman-teman, juga bisa diganti dengan petai. Nah tergantung selera teman-teman, teman-teman lebih menyukai jengkol atau petai. Nah di sini saya lebih menyukai jengkol teman-teman, jadi saya lebih memilih bahannya itu jengkol. Tapi dua-duanya enak kok teman-teman, teman-teman bisa coba di rumahnya, teman-teman bisa rasakan bagaimana rasa nikmatnya itu.
Nah, untuk telur teman-teman tidak bi nah, untuk telur teman-teman bisa gunakan juga telur ayam beras. Tidak harus telur puyuh, teman-teman, karena itu juga bisa dan rasanya sama-sama enak kok, teman-teman, tergantung selera kita. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, selesailah saya makan dan rasa sambal ini tuh teman-teman bener-bener nikmat dan menggugah selera teman-teman. Teman-teman bisa coba di rumah dari bahan-bahan yang sudah saya bagi tipsnya apa saja. Nanti teman-teman bisa lihat pada awal video saya. Di situ dengan lengkap saya membagikan apa saja bahan sampai cara memasak dan sampai selesai, dan ini hasilnya dan saya sudah coba dan rasanya sangat mantap, teman-teman. Nah, perut saya sudah kenyang, teman-teman. Nah, teman-teman, apabila ada kesalahan dalam menyampaikan kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video saya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.